Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya baru saja meresmikan soft launching MPP digital ya, sebanyak 21 kabupaten kota sebagai peningkatan dari MPP yang sudah terbentuk. Dan MPP yang sudah terbentuk sudah mencapai berapa? 300, MPP-nya sudah 120 ya. Dan kita harapkan 2024 itu sudah semua di seluruh Indonesia 300 lebih. Dan yang hari ini soft launching itu MPP digital, dan kita ingin semua MPP itu nanti bisa melayani melalui pelayanan digital sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan hampir semua bisa melayani semua hal yang menyangkut masalah pelayanan publik, dan supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan, ada pungli-pungli dan sebagainya ya, melalui proses pelayanan. Saya kira itu dari saya. Dan untuk lebih jelas secara teknis ya, saya minta Pak Menteri Pan RB, kemudian nanti juga ada Pak Mendagri, ada Pak Kesehatan, ada Pak Budi, ini mungkin akan bisa menyampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Zin. Saya kira tadi saya sudah banyak, kalau dari Kemen RB nanti Pak Mendagri, Pak Menhub sama Pak Menkes seperti disampaikan oleh Pak Wapres. Jadi kami terus mengkoordinasikan daerah-daerah dan instansi pemerintah dan lembaga untuk segera masuk ke sistem pemerintah berbasis elektronik, menginteroperabilitas semua layanan seperti disampaikan oleh Pak Wapres. Dan kali ini titik tekannya adalah di mall pelayanan publik digital. Sehingga ini ada beberapa prioritas yang diintegrasikan dahulu, yang ini berdasarkan kebutuhan masyarakat paling banyak, yaitu di Kemendagri, di kependudukan dan catatan sipil, di Kemenkes sekarang menyangkut kesehatan masyarakat, kemudian layanan publiknya salah satunya di sektor transportasi darat dan laut dan udara. Sehingga targetnya nanti daerah-daerah lain bisa mengikuti untuk menuju MPP digital, sehingga layanannya bisa dilakukan secara virtual, tidak harus datang ke lokasi dan mereka bisa mendapatkan layanan-layanan tadi. Kami kira itu Pak Bapak, mungkin Pak. Mungkin Pak Mendagri. Mohon izin Bapak Wapres, terima kasih. Jadi sesuai arahan Bapak Presiden, Bapak Wapres, kami di bawah koordinasi dari Bapak Menpan RB yang sangat bekerja keras dan gigih, nggak gampang untuk mewujudkan mall layanan publik yang digital ini. Dari Kemendagri mendukung dua hal. Yang pertama adalah kedukcapilan, karena basis data utamanya adalah NIK. 99,7% penduduk Indonesia sudah terdaftar di big datanya Dukcapil. Kemudian yang kedua, kita akan mendorong tidak hanya 21, tapi sebanyak mungkin secara bertahap terus menerus supaya layanan publik digital tetap berjalan. Dan kemudian yang manual, terutama daerah-daerah yang internetnya masih belum begitu kuat, kita akan terus dorong. Selain untuk kepentingan layanan publik, kemudahan masyarakat, yang paling utama juga adalah menekan potensi tindak pidana korupsi. Karena pertemuan tatap muka menjadi sangat berkurang. Kerawanan itu adalah pada saat pungli itu tatap muka. Dengan adanya digitalisasi ini maka ini akan sangat berkurang. Dan itulah saya kira kita membuat sistem dalam rangka untuk menekan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Saya kira Pak Menkes ini pelayanan kesehatan seperti apa? Jadi terima kasih, memang kami atas arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengintegrasikan data di bawah koordinasi Pak Menpan RB. Data demografis itu ada di Pak Mendagri. Jadi semua datanya udah detail. Kita tidak akan melakukan duplikasi pencatatan data. Data klinis ada di saya. Jadi rencananya dengan mengintegrasikan data demografi dari Kemendagri, data klinis dari Kemenkes, masyarakat kalau ingin mendapatkan layanan contohnya imunisasi anak,
Dia langsung masukin NIK, dia ketahuan ini sudah imunisasi atau belum, imunisasinya kemana. Contohnya misalnya ada ibu hamil, mau nanti periksa rutin kehamilannya atau periksa USG. Nanti tinggal masukkan NIK saja, tidak usah masukkan detail namanya. Saya udah langsung koneksi ke datanya Pak Mendagri, nanti kelihatan. Oh dia sudah diperiksa berapa kali, ada catatan apa tidak, hamilannya bahaya atau tidak, sehingga tindakannya apa. Itu nantinya mau ke sana kita akan integrasikan. Yang sudah mulai adalah data tenaga kesehatan. Jadi dokter, perawat, bidan itu banyak izin-izinnya. Nah izin-izin itu yang sekarang kita masukkan ke mall pelayanan publik dari setengah bulan jadi setengah jam dan diintegrasikan sama datanya Pak Tito. Jadi nggak usah masukin nama, alamat, tanggal lahir segala macam. Masukin NIK saja langsung dapat datanya dari Pak Tito. Nah izin-izinnya yang kita protes. Mungkin dari saya demikian Pak Wapres, terima kasih. Ya Pak Menhub ya silakan, apa dampaknya pada Pak Menhub ini? Terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Wapres tadi bahwa ini adalah satu keniscayaan dan kami bergembira karena Menpan RB memberikan payung untuk itu. Kita tahu bahwa sektor perhubungan ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah perizinan. Banyak sekali perizinan-perizinan yang dilakukan dan makin kita menggunakan digital maka terjadi shortcut dari proses perizinan itu. Kami selalu berusaha, tetapi apabila ini dilakukan secara nasional, maka memudahkan kami untuk melaksanakan. Yang kedua berkaitan dengan layanan publik. Kita tahu konektivitas dilakukan dengan pembelian. Satu proses yang memang menjadi suatu keharusan, di mana sekarang KAI sudah menggunakan wajah sebagai suatu konfirmasi atas siapa yang memang melakukan perjalanan. Nah, kami harapkan ini bisa berlaku di setiap perjalanan secara tidak langsung mengendorse sistem yang dibuat oleh Kemendagri dan Menpan RB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira jelas ya, terintegrasi di antara berbagai kementerian dan lembaga. Oke, silakan mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan tema ini Mas ya. Jangan yang lain. Tema ini. Silakan. Terima kasih. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ingin saya tanyakan pertama untuk Pak Wapres, ini kan sebelumnya sudah ada MPP konvensional, sekarang ada MPP digital. Nah, setelah ada MPP digital, apakah MPP konvensional itu akan dimatikan atau usulannya akan dikaji-kaji benar misalkan di daerah perbatasan saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua soal infrastruktur internetnya Pak. Ini kan butuh penunjang internet yang cukup luas. Kesiapannya seperti apa? Terima kasih. Ya, saya kira yang masih konvensional tentu didigitalkan. Ya, supaya nanti secara perlahan-lahan nanti akan kita digitalisasi semuanya. Nah, ini kan sebagai semacam contoh model yang sudah ada dari 21 ya. 21 dan kita harapkan nanti akan menyusul dan seluruhnya nantinya diharapkan 100% digital semuanya. Itu saya kira. Masalah-masalah infrastruktur saya kira mungkin Pak Anu. Baik, tadi Bapak Presiden telah menyampaikan 78% orang Indonesia sudah menggunakan internet. 67% menggunakan HP. Sehingga ini dulu yang secara bertahap kita beresin untuk yang digital. Sehingga atas saran Bapak Presiden yang manual tetap jalan karena Mbok Yunah Yutun kadang masih senang datang sambil belanja ke pasar. Ketemu tetangganya, saudaranya di mall pelayanan publik, maka rame di mall pelayanan publik. Tapi ada juga mereka yang suka didatengin namanya mobile digital, pakai mobil. Ada juga yang sekarang yang direct service, ada juga yang electronic service pakai digital seperti arahan Bapak Wapres. Oke. Ada penanya yang lain, silakan. Iya Pak, izin Pak. Masih tema ini? Enggak Pak. Oh, tema yang lain. Pak. Tema lain, silakan, Ya, silakan. izin Pak, saya Farida Pak dari MNC Porta Pak. Terkait libur yang sudah keluar SKB-nya Pak, itu 3 hari ya Pak. Mungkin Pak Menpan bisa memberikan statementnya Pak terkait hal ini. Kemudian terkait dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun Pak.
Bahkan MUI juga sudah mengeluarkan kajiannya terkait dugaan penyimpangan aliran sesat ya Pak, ajaran sesat maaf. Lalu Pak Wapres juga sudah memberikan instruksi sebelumnya kepada Kemenak dan MUI untuk mengkaji. Hasilnya mungkin seperti apa Pak, tindak lanjutnya dari pemerintah seperti apa? Ya, saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari saya dengar sudah ada dari NU Jawa Barat, dari Persis, ya, kemudian dari MUI. Nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan Pak di tingkat Menko Polkam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil. Jadi kita setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polkam dengan juga Kementerian Agama. Saya minta ditindaklanjuti itu. Saya kira itu. Itu yang masalah Zaitun ya. Yang pertama tadi apa? Iya Pak. Baik, izin. Ya, jadi SKB-nya sedang proses sekarang ditandatangani, begitu juga perpresnya. Jadi ada usulan, jadi bukan semata-mata karena ada 2 Idul Adha di hari yang berbeda, tetapi ini kan musim liburan anak-anak. Sehingga quality time dari para ASN kita dan juga masyarakat Indonesia penting untuk berkumpul bersama keluarga. Sehingga ada usulan hari liburnya tetap di tanggal 29, tapi tanggal 28-nya menjadi cuti bersama. Tapi kalau 28 jadi cuti bersama, Rebu dan Kamis, nah Jumatnya jadi kecepit. Nah, jadi untuk mendorong agar kualitas keluarga kita meningkat, kemudian juga ekonomi bergerak ke daerah-daerah, diusulkan ya, jadi diusulkan untuk Rebu dan Jumat menjadi cuti bersama dan hari Minggunya tetap libur nasional. Tetapi kita tunggu karena belum keluar dari Bapak Presiden, tapi Bapak Presiden sangat berharap ekonomi daerah-daerah tumbuh dan berkembang dan kita tunggu nanti SKB-nya untuk segera diterbitkan. Sekali lagi ini baru usulan. Makasih. Ya, jadi cuti bersama itu karena ada 2 hari Idul Adha, ya, itu akan digabung lah pasti karena kita kan sudah sering ya dan akan terus terjadi ya. Kalau tandanya itu kalau tinggi hilal itu kurang dari 2 pasti beda. Kalau tinggi hilalnya 2 ke atas pasti sama. Nah kita sudah mengantisipasi bahkan tahun-tahunnya akan ada perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, maka nanti soal liburnya itu akan disesuaikan lah. Saya kira gitu. Oke, yang lain silakan deh. Ya, kenalkan Pak, saya Ardito dari Kompas.com Pak. Pak ingin bertanya terkait rancangan undang-undang kesehatan Pak. Ini ramai diprotes oleh kalangan dokter dan sebagainya karena dianggap mereka merasa tidak dilibatkan dan sebagainya gitu Pak. Dan bahkan sekarang mereka ada ID dan sebagainya itu berencana untuk melakukan mogok kerja apabila undang-undang ini terus berjalan. Ini bagaimana tanggapan dari pemerintah Pak? Karena kan kalau beneran mogok kerja kan satu Indonesia juga mungkin repot gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, pertama tentu ini kan rancangan yang harus dibahas dan melibatkan semua yang pihak terkait kan. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan. Nah lebih detail nih Pak Menkes nih yang bisa menjelaskan. Ya memang undang-undang itu tidak mungkin memenuhi keinginan semuanya ya. Tapi secara prosedural undang-undang ini inisiatif dari DPR. Di akhir tahun lalu sudah dilakukan public hearing mengundang semua organisasi profesi dan juga dokter-dokter tua muda semua kalangan. Kemudian diajukan ke pemerintah, kita terima di bulan Februari, bulan Maret, April kita juga melakukan uji publik, mengundang lagi semua dokter-dokter dan juga organisasi profesi untuk memberikan masukannya. Ya. Kemudian kita teruskan ke DPR kembali di Komisi 9, mengundang kembali kemarin di bulan Mei. Ya. Memang dari puluhan ribu yang ikut, ribuan yang memberi masukan, ada yang diterima, ada yang tidak terima di undang-undang, ada yang juga dimasukkan di aturan bawahnya. Saya rasa di alam demokrasi wajar
kalau ada perbedaan pendapat antara yang diterima dan yang tidak terima. Tapi kami pastikan di sini bahwa apapun yang dibikin oleh pemerintah di DPR ini fokusnya ke tataran masyarakat. Ya, dan saya rasa para dokter-dokter, para perawat, tenaga kesehatan juga kita memang di amanahnya untuk melayani kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan nanti kalau undang-undang ini disetujui bisa memberikan layanan kesehatan sebaik-baiknya ke masyarakat. Terima kasih. Ya, Oke. saya kira seperti itu. Ya. Oke, cukup ya. Cukup Pak ya. Pak lagi satu Pak. Oh ya, terakhir. Iya, saya Ragil dari Terakhir ya. Saya Ragil dari Radio El Sinta Pak, terkait dengan satelit yang kemarin meluncur, satelit Satria 1. Ini berkaitan juga dengan MPP digital. Itu nanti bulan November kan ada berada di atas Papua. Pertanyaannya pertama, tanggapan dari Pak Wapres peluncuran dari satelit Satria 1 itu apa? Yang kedua, apa targetnya Pak khususnya untuk Papua yang merasa bahwa selama ini kan belum merata soal internet. Sekarang digalakkan terkait dengan MPP digital. Apa targetnya Pak? Terima kasih. Ya, tentu saja ini kan peluncuran satelit itu akan memudahkan semua daerah bisa dalam rangka politisnya itu dalam rangka kita mengimplementasikan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga bisa terkoneksi semua daerah itu dari seluruh daerah melalui satelit ini kan begitu Pak. Ya, sehingga maka khusus untuk pelayanan publik tentu ini akan memudahkan karena daerah-daerah pelayanan publik itu kan ini bukan internet ini bukan hanya soal pemerintahan tapi juga soal pendidikan, soal juga ekonomi dan lain-lain. Karena itu manfaatnya tentu akan membawa banyak hal yang perbaikan-perbaikan di dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh. Saya kira itu. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.